Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 M. Zurafiati Masyarfi, NIM 1025, kemudian Muhammad Hasyim Ansari, NIM 1047, kemudian Michael David Simon, NIM 1050, Muhammad Syafiq, NIM 1071, dan Aman Gali Indraka, NIM 1077. Nah, di sini kami akan menyelesaikan permasalahan di bawah ini. Nah, ini ada fungsi min Z, min 8M plus 3X, min 5M plus X2, kemudian ada nilai slack, surplus, dan artificialnya. Nah, di sini identifikasi pertama yaitu fungsi di 2X plus S3. Sama dengan 8 ini. Nah, ini si S3 ini berfungsi sebagai variabel artificial. Kemudian si S4 ini sebagai variabel slack. Kemudian si S5 ini sebagai variabel surplus. Kemudian si S6 ini jadi variabel artificial. Nah, kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena di 2X plus S3 sama 8 ini yaitu fungsi awalnya berupa sama dengan. Kemudian si fungsi 2 ini berupa kurang dari sama dengan. Tanda di fungsi 3 ini pertamanya yaitu lebih dari sama dengan. Nah, makanya didefinisikan sebagai berikut. Kemudian lanjut. Kemudian singkat ini namanya itu penyimpangan bentuk standar dapat terjadi karena satu fungsi tujuan Z bukan maksimisasi tapi melainkan minimalisasi. Kemudian fungsi batasan bertanda sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kemudian syarat S1 atau S2 tidak terpenuhi, misalkan S1 lebih dari sama dengan 10 atau bernilai negatif. Untuk algoritmanya yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan kendala ke dalam bentuk implisit. Yang kedua, menyusun persamaan di tabel simples. Yang ketiga, menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci dengan rumus nilai baris baru yaitu baris lama dikurangi koefisien kolom kunci baris dikali elemen baris kunci baru. Dan yang keempat, jika terdapat nilai negatif pada baris di samping Z, maka dilakukan iterasi hingga bernilai positif atau 0. Iterasi awalnya seperti ini. Kemudian kita cari nilai terkecil pada baris Z. Dan ditemukan nilai terkecilnya yaitu min 8M plus 3. Kenapa min 8M plus 3? Kenapa enggak min 38M? Kan lebih kecil. Nah, min 38M ini tidak boleh karena itu nilai kanan atau nilai hasil. Dan interval untuk merubah data yang ada pada sintak itu cuma di kolom X1 sampai kolom S4. Nah, sehingga ditemukan kolom kuncinya dari nilai terkecil tadi yaitu min 8M plus 3 yaitu di kolom X1, sehingga X1 ini adalah kolom kuncinya. Kemudian kita cari baris kunci dan angka kunci. Untuk angka kunci ini terdiri dari pembagian antara nilai indeks kanan dibagi dengan koefisien di kolom kunci yaitu X1. Jadi kita cari hasil pembagian terkecilnya. Nah, kita mulai dari baris pertama, min 38M dibagi min 8M plus 3. Nah, ini tidak boleh dikarenakan M ini belum diketahui hasilnya, dan bisa berupa bilangan ribuan, ratusan, puluhan ribu, dan seterusnya. Nah, jadi pembagian ini dimulai dari baris kedua. Kita mulai dari nilai kanannya 8 dibagi dengan koefisien X1-nya yaitu 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kita lanjutkan ke baris ketiga. 15 dibagi 0 sama dengan tak hingga.
Kemudian kita lanjut baris terakhir, yaitu 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, karena hasil dari pembagian yang terkecil tadi itu semua adalah 4, yang paling kecil hasilnya 4 kan, dan koefisiennya yaitu 2, nilai kanannya adalah 8, maka baris kuncinya yaitu kolom kedua dengan angka kuncinya yaitu koefisien dari pembagi tadi, dari koefisien dari kolom kuncinya yaitu 2. Nah, jadi dapat dikatakan soal minimisasi harus diubah menjadi maksimisasi dengan cara mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan. Yang pertama yaitu lakukan identifikasi terhadap kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Kemudian temukan baris kunci baru untuk merubah baris yang lainnya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Dengan min 8M plus 3 ini adalah nilai X variabel terendah. Kemudian 2 ini adalah angka kuncinya. Kemudian baris S3 yaitu baris yang digunakan untuk merubah didefinisikan jadi X1 karena S3 ini adalah baris kunci. Dan untuk nilai indeks yaitu pembagi atau hasil dari nilai kunci dibagi dengan koefisien X1 tadi. Cara pengerjaannya yaitu yang pertama kita mencari dulu elemen baris kunci barunya. Nah, elemen baris kunci baru ini didapat dari pembagian baris kunci lama dibagi dengan angka kuncinya. Nah, di baris baru ini yaitu 2, 0, 1, 0, 0, 0, 8 ini dibagi dengan angka kuncinya yaitu 2. Sehingga ditemukan hasilnya elemen baris kunci barunya ini 1, 0, setengah, 0, 0, 0, 4. Nah, untuk merubah baris lainnya yaitu menggunakan rumus elemen baris baru sama dengan elemen baris lama dikurangi koefisien kolom kunci pada baris yang dipilih dikalikan dengan elemen baris kunci baru. Elemen baris kunci barunya yaitu X1 new ini. Setelah mengetahui X1 yang baru, kini kita bisa mencari baris Z yang baru. Caranya adalah dengan mengurangkan baris Z tadi dengan X1 tadi yang baru dikalikan dengan koefisien kolom kunci dari setiap baris. Misalnya ini kita mau mencari baris Z yang baru. Dicari koefisien kolom kuncinya. Di baris Z ini koefisien kolom kuncinya adalah min 8M plus 3. Jadi min 8M plus 3 dikurangi 1 dikalikan min 8M plus 3. Hasilnya adalah 0. Berikutnya min 5M plus 5 dikurangi 0 dikalikan min 8M plus 3, hasilnya tetap 0. Jadi min 5M plus 5. Dan seterusnya hasilnya 4M min 3/2, 0, M, 0, dan yang terakhir min 6M min 12. Lalu dengan cara yang sama mencari S4 yang baru. Caranya adalah sama seperti tadi, dikurangkan dengan X1 yang baru tadi dikalikan koefisien kolom kunci. Koefisien kolom kunci pada baris S4 ini adalah 0. Jadi hasilnya adalah tetap yaitu 0, 3, 0, 1, 0, 0, dan 15. Lalu pada baris S6 yang baru dicari juga dengan mengurangkan dengan X1 yang baru tadi dikalikan dengan koefisien kolom kunci dari baris yang S6 ini. Koefisien kolom kuncinya adalah 6. Jadi 1 dikalikan 6 hasilnya 6. 6 dikurangi 6 adalah 0. 0 dikalikan 6 0. Jadi hasilnya 5 dikurangi 0 5. 0 dikurangi setengah kali 6
3, hasilnya min 3, 0 dikurangi 0 kali 6, 0, min 1 dikurangi 0 kali min 6 tetap min 1, 1 dikurangi 0 kali 6 hasilnya 1, dan yang terakhir 30 dikali 6 kali 4, 24, hasilnya adalah 6. Setelah dilakukan iterasi, akhirnya kita mendapatkan hasilnya di sini, tabel ini. Tadi kita sudah melakukan iterasi mulai dari baris Z, baris X1, baris S4, sampai baris S6. Tadi kita juga mencari nilai buat kolom ini. Sebelumnya nilainya itu adalah 8M plus 3. Sekarang kita sudah temukan nilainya. Sudah tidak negatif lagi. Juga kita juga menemukan nilai X1, yaitu 1 ini. Oke. Nah, tapi dari hasil iterasi 1 ini masih ada kekurangan, masih belum sempurna. Yaitu adalah masih adanya nilai negatif pada baris Z ini. Masih ada nilai negatifnya. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan iterasi lagi yang kedua. Kita mulai lagi iterasi, mulai dari lakukan identifikasi lagi, terus kita nyari baris kunci lagi, habis itu kita eksekusi. Nah, selanjutnya kita mencari baris kunci, kolom kunci. Nah, gimana cara nyarinya? Kita cari dari ini, kolom yang nilainya terkecil pertama. Kolom nilai yang terkecil kan X2 ini ya kan, min 5M ini, nilainya paling kecil. Nah, selanjutnya untuk mencari barisnya adalah kita membagi dari yang kolom sini dengan kolom X2. Kita bagi satu-satu, oke. Dari 4 sini, 4 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Di situ 15 dibagi 3, hasilnya 5. Lalu sini juga 6 bagi 5, hasilnya 6/5. Nah, dari hasil-hasil tadi ditemukan nilai yang paling kecil adalah baris S6 ini, yaitu 6/5. Maka dari itu kita menemukan nilai kuncinya yaitu 5. Oke. Ini tadi X variabel terendahnya. Ini angka kuncinya kita temukan 5, dan indeksnya ini yang kita cari. Oke. Nah, baris ini adalah baris yang nanti akan kita gunakan untuk mencari iterasi kedua nanti. Seperti itu. Cara pengerjaannya yaitu X2 yang awal tadi diganti dengan X2 yang baru. X2 yang baru dibagi dengan koefisien yang ini. Kenapa? Tadi kan yang dipilih pada X1, sekarang pada X2. Berarti kolom pembaginya berada di kolom X2. Nilai yang ada di baris X2 dibagi dengan koefisien yang ada di kolom kunci yang berada pada baris ini. Jadi dibagi 5, hasilnya 0, 1, min 3/5, 0, min 1/5, 1/5, 6/5. Kemudian rumus elemen baris baru sama dengan elemen baris lama dikurangi koefisien kolom kunci pada baris yang dipilih dikali elemen baris kunci baru. X2 menjadi baris pengubah baris yang lain. Kemudian ada Z new. Tadi kan awal Z pada baris ini 0, min 5M plus 5, 4M min 3/2, 0M, 0 min 6N min 12. Ini kan X1 nya dan ini X2. Sesuai rumus tadi, elemen baris baru yaitu Z awal ini dikurangi koefisien kolom kunci nilainya X min 5M plus 5, kemudian dikali elemen baris kunci baru dikali 0, jadi hasilnya 0. Dan seterusnya ini jadi 0, 0, M plus 3/2, 0, 1, M min 1, min 18.
Dan ini juga sama seperti yang atas, ini kan X1, ini X2. Kemudian elemen baris baru atau awal, misalnya ini 3 dikurangi koefisien kolom kunci 3 dikali 1 dan hasilnya 0. Ini juga sama, elemen baris baru dikurangi koefisien kolom kunci dikali elemen baris kunci baru. Ya, kan sudah diketahui bahwa Z-1 nilai kanannya min 18. Kemudian satu nilai dari X1 nilai kanannya 4 dan satu nilai di X2 nilai kanannya 6/5. Jadi sudah tidak ada lagi nilai minus dalam variabel X1 dan X2. Tandanya sudah optimum dan dihasilkan seperti ini. Karena min Z sama dengan min 18, ini nilai maksimum sebenarnya. Kemudian ini dirubah menjadi Z yang positif, yaitu sama-sama dikali min 1. Jadi penyesuaian optimal diketahui X sama dengan min 1, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6/5 dan Z minimum sama dengan 18. Ya, terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.